Sobat Serba Kerbau yang ada di Nusantara, kini kita akan menjelajah wilayah lain di Nusantara, tepatnya di Kabupaten Sukabumi. Nama Sukabumi pertama kali diperkenalkan pada tanggal 13 Januari 1815 oleh administratur perkebunan bernama Andries Christoffel Johannes de Waal. Ia adalah seorang berkebangsaan Belanda yang menjelajahi Sukabumi dengan tujuan mencari lokasi tanah untuk perkebunan. Dalam laporan surveinya, dia menyantumkan nama Sukabumi dalam 2 suku kata sebagai tempat. Tapi ada juga pendapat lain yang mengatakan bahwa nama Sukabumi berasal dari bahasa Sunda, yaitu Sukabumen, yang artinya kawasan yang memiliki udara sejuk dan nyaman yang mampu membuat orang-orang Sukabumen-bumen akan menetap. Lagi-lagi pendapat berbeda juga menyeruak. Konon Sukabumi berasal dari bahasa Sanskerta. Suka artinya kesenangan atau kebahagiaan. Bumi artinya tanah. Jadi Sukabumi mengandung arti tanah kebahagiaan. Kota Sukabumi terletak pada bagian selatan tengah Jawa Barat, berada di antara kaki Gunung Gede dan Gunung Pangrango yang ketinggiannya mencapai 584 meter di atas permukaan laut dengan suhu maksimum 29 derajat Celcius. Kota ini terletak 120 km di sebelah selatan Jakarta dan 96 km sebelah barat Bandung. Selain karena kesejukannya, Sukabumi juga memiliki pantai yang hampir semua orang tahu. Yap, apalagi kalau bukan pantai Pelabuhan Ratu. Keindahan pantai ini menjadi daya tarik bagi sejumlah wisatawan asing maupun domestik. Pantai wisata ini terletak di pesisir Samudra Hindia di selatan Jawa Barat. Pantai ini terkenal memiliki pasir berjalan dan ombak yang sangat kuat. Karena itulah para pengunjung dilarang berenang, apalagi bila sampai menjurus ke tengah laut. Topografinya berupa perpaduan antara pantai yang curam dan landai, tebing karang terjal, hempasan ombak yang kencang, dan hutan cagar alam. Pantai ini mempunyai daya tarik di luar pesonanya yang indah. Ya, Pantai Pelabuhan Ratu dipercaya sebagai pantai tempat sering munculnya Nyi Roro Kidul, penguasa pantai selatan. Konon, ia adalah seorang ratu berwajah cantik bak bidadari turun dari kayangan. Dia bertahta pada sebuah kerajaan makhluk tak kasat mata yang kokoh, besar dan indah, terbuat dari puing-puing emas. Saat bulan April tiba, biasanya masyarakat sekitar Pelabuhan Ratu mengadakan ritual khusus, yaitu berbentuk upacara adat Hari Nelayan. Untuk memperkuat mitos itu, di salah satu hotel yang berdiri di pantai ini menyediakan satu kamar khusus untuk sang ratu pantai selatan. Kamar ini didesain sedemikian rupa dengan beragam ornamen yang mendukung keberadaan ratu pantai selatan. Karena itulah, banyak orang yang datang ke kamar ini untuk berkomunikasi langsung dengan ratu pantai selatan. Tak hanya ingin berkomunikasi atau bertatap langsung, tapi mereka pun berharap ada keberkahan yang didapat setelah berada di dalam kamar itu. Karena kemistisannya dan aura gaib pun sering menyelimuti pengunjung, banyak orang yang mengamankan dirinya dengan tidak menggunakan pakaian berwarna hijau saat berada di sana. Iya, warna hijau dipercaya bisa menghadirkan kekuatan dimensi lain hingga mampu menarik siapapun orang yang memakai warna itu ke dasar laut. Tapi, terlepas dari cerita mistis di dalamnya, Pantai Pelabuhan Ratu adalah pantai yang patut dan layak kita kunjungi karena pesona indah terpancar jelas di pelupuk mata. Air lautnya yang bening dan menyegarkan pasti membuat sahabat ragam betah berlama-lama bermain air. Sahabat ragam, selain pesona pantai selatannya, Sukabumi juga mempunyai ragam kuliner yang unik. Salah satunya adalah mochi. Mochi adalah sejenis makanan ringan yang terbuat dari tepung ketan dan berisi kacang tanah sangrai dan gula. Mochi awalnya berasal dari daratan Jepang. Makanan yang hanya dibuat saat perayaan tahun baru ini kini mulai menyebar ke seluruh dunia, salah satunya di Sukabumi. Di Sukabumi, industri pembuatan mochi berada di Gang Kasuari. Anda tak perlu susah mencarinya, karena kawasan ini berada tepat di kota Sukabumi. Ada beberapa industri pembuatan mochi di sini. Aroma mochi yang harum akan tercium saat kita memasuki gang ini.
Kue mochi mulai dibuat di Sukabumi sejak penjajahan Jepang. Jika awalnya mochi berbentuk kotak, kini mochi mulai dikembangkan dengan bentuk bulat dan beraneka rasa. Bola-bola ketan bertabur tepung kanji ini akan terasa manis dan liat di mulut saat disantap. Pembuatan mochi ini cukup mudah dan bisa Anda saksikan jika Anda mengunjungi pabrik mochi. Mochi sangat nikmat disantap bersama segelas teh atau kopi. Saat dijual, mochi akan dimasukkan ke dalam kotak anyaman bambu. Satu kotak kecil akan berisi 5 mochi dan akan dijual dalam 5 ikat kotak kecil. Satu kotak biasa dihargai antara Rp3.000 hingga Rp6.000. Cukup murah kan? Tertarik mencoba? Silahkan datang ke kota Sukabumi. Selain mochi, masih ada satu jenis hidangan lain yang menjadi makanan khas Sukabumi. Inilah bubur ayam Sukabumi. Bubur ayam Sukabumi tak berbeda jauh dengan bubur ayam pada umumnya. Hanya saja, bubur ini diberi telur mentah di atasnya saat akan disantap. Nantinya, telur akan matang saat terkena bubur yang masih panas. Bubur Sukabumi terbuat dari beras dan berisi sejumlah bahan saat dihidangkan. Di antaranya potongan cakwe, potongan daging ayam, daun seledri, dan kacang kedelai goreng. Salah satu yang menjadi pelopor munculnya bubur Sukabumi berada di kawasan Bunut, Sukabumi. Di sini, Anda bisa menemui salah satu penjual bubur Sukabumi terkenal. Bubur Sukabumi bisa dengan mudah Anda jumpai di beberapa daerah di Nusantara. Bubur ini paling nikmat disantap saat pagi hari atau saat malam. Menikmati bubur Sukabumi tidak lengkap rasanya jika disantap tanpa kerupuk dan sambal. Anda bisa menjadikan bubur ayam Sukabumi sebagai hidangan alternatif saat sarapan pagi ini ya.